PBB menggambarkan perpanjangan gencatan senjata antara Israel dan Hamas ini sebagai secercah harapan bagi kemanusiaan. Tapi PBB juga memperingatkan bahwa waktu perpanjangan ini tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan bantuan. Kita pantau bagaimana kondisi di sana. Bergabung bersama saya hari ini ada Fikri Rofiul Haq, relawan kemanusiaan asal Indonesia di Gaza. Fikri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik, Fikri, gencatan senjata diperpanjang. Apa plus minusnya? Apa keuntungan untuk warga Gaza? Tapi apa kekhawatiran yang mungkin masih muncul di benak mereka dan di hadapan mereka? Ya, alhamdulillah memang kami bersyukur sekali adanya gencatan senjata setelah berminggu-minggu agresi militer Israel tidak henti-hentinya menggempur Palestina dan juga di seluruh jalur Gaza, baik di Gaza Utara, Tengah, atau di Gaza Kota ataupun di Gaza Selatan. Dan memang pada gencatan senjata ini para warga juga mereka mendapatkan kesempatan untuk membeli jatah-jatah atau mencari jatah-jatah stok mereka, baik dari makanan, logistik dan juga lainnya. Namun memang truk-truk juga banyak sekali yang sudah masuk. Kemarin juga kami sudah liputan di perbatasan Rafah antara Mesir dan juga Palestina bahwa banyak juga truk yang sudah kembali ke negara asalnya. Dan juga karena memang mereka sudah menurunkan bantuan-bantuan ke titik-titik yang memang yang mereka targetkan. Dan juga perlu ketahui juga memang bantuan-bantuan tersebut juga masih belum bisa merata ke seluruh jalur Gaza. Tepatnya di sekolahan ketika kami mengungsi ini belum sama sekali belum ada bantuan-bantuan yang masuk. Sedangkan di sekolahan ini memang rata-rata para pengungsi adalah para pengungsi dari Rumah Sakit Indonesia yang mereka tinggal di dekat Rumah Sakit Indonesia. Dan juga minusnya adalah ketika orang Gaza Utara mereka mengungsi ke selatan, mereka tidak bisa kembali lagi ke Gaza Utara. Nah, ini perintah dari militer Israel, tidak tahu alasan yang jelas. Namun banyak juga warga yang kembali ke utara, mereka justru malah ditembaki oleh pihak militer Israel. Tentunya ini melanggar kesepakatan yang memang disepakati oleh pihak militer dan juga pejuang Palestina. Dan juga pihak militer Israel juga melanggar penangkapan di mana sudah tidak ada boleh penangkapan di gencatan senjata. Namun banyak juga warga Gaza juga ditangkap oleh pihak militer Israel. Dan juga sebenarnya kemarin kami berharap sebenarnya kemarin adalah hari terakhir dan kami sebenarnya sudah pasrah apa yang akan terjadi. Namun alhamdulillah gencatan senjata diperpanjang selama sehari sampai pada Rabu 29 November. Namun kami berharap sekali bahwa gencatan senjata ini adalah permanen, bukan hanya bersifat bersementara, agar warga bisa kembali beraktivitas kembali dan juga mereka bisa kembali ke kampung mereka dan melihat keluarga mereka yang memang mungkin masih terjebak di lokasi-lokasi yang memang belum bisa dievakuasi. Baik, masih ada ketakutan, bayang-bayang ketakutan dari warga Palestina terhadap serangan-serangan militer Israel yang masih berjaga di wilayah Gaza. Tapi tadi Anda sebutkan ada beberapa warga yang sudah berusaha untuk membeli kebutuhan mereka. Apakah artinya ini ada kesulitan untuk bantuan-bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza? Apa saja kesulitannya sehingga distribusi tidak lancar termasuk ke kamp sekitar Anda? Ya, memang bantuan-bantuan ini masih terus dibatasi oleh pihak militer Israel, di mana hanya 200 truk saja yang masuk ke jalur Gaza. Dan kita tahu memang masyarakat Gaza saat ini memang dalam keadaan sulit, di mana 14 tahun blokade oleh pihak militer Israel, sehingga banyak warga juga mereka tidak memiliki pekerjaan. Akhirnya pada peperangan ini pun mereka juga sebenarnya tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli kebutuhan. Dan juga bantuan-bantuan tersebut juga memang kami tidak mengetahui mengapa memang masih belum bisa merata. Tentunya karena memang masih kekurangan bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza, di mana juga saya melihat banyak sekali antrian-antrian warga untuk mengambil air bersih dan juga gas dan juga solar, di mana memang gas dan solar juga sudah di stop oleh pihak militer Israel, sehingga berminggu-minggu warga tidak mendapatkan
bahan bakar. Dan kan warga rumah sakit Indonesia juga tidak bisa di stok lagi oleh bahan bakar. Kami terus saat itu sampai bekerja untuk mencari minyak goreng sebagai pengganti solar untuk menyalakan rumah sakit Indonesia yang saat itu memang masih terus beroperasional. Namun sangat disedihkan saat ini rumah sakit Indonesia benar-benar berhenti total. Warga yang mengungsi maupun korban luka-luka dan juga para dokter juga sudah mereka mengungsi ke selatan, walaupun memang ada sedikit lagi yang memang ada di sana, namun mereka juga ikut mengungsi pada waktu yang sama ke rumah sakit Kamal Udwan yang memang ada di jalur Gaza Utara. Baik, Fikri, bagaimana dengan bantuan dari Indonesia? Apakah Anda juga memantau Indonesia berhasil mendistribusikan bantuan di sejumlah kamp pengungsian khususnya di Gaza Selatan? Iya, memang kemarin dari 11 November 2023 kami mengalami kesulitan komunikasi di mana jaringan internet sudah terputus dan juga kartu perdana sudah tidak bisa dipakai lagi karena memang benar-benar keadaan di utara saat itu benar-benar sangat-sangat mencekam sekali. Di mana kami juga tidak bisa menggambarkan situasi terkini ke media-media dan juga tidak bisa mengabarkan keluarga kami sendiri dan juga tim Mercy Pusat yang memang yang berada di Jakarta. Dan setelah itu memang kami benar-benar sangat ketinggalan info, kami tidak mengetahui. Yang jelas memang kabar terakhir memang yang kami dapatkan mereka mereka sudah ada di negara Mesir, memang menunggu bantuan-bantuan tersebut, dan kami masih belum mendengar bantuan-bantuan dari Indonesia sebanyak 51,5 ton sudah masuk atau Gaza atau belum. Namun kami sampai saat ini masih terus mencari informasi tersebut. Baik. Fikri, di luar soal bantuan, kita membahas soal Sandra. Apakah Anda mendapatkan informasi mengenai penyerahan Sandra kemudian atau tahanan Palestina yang disebut oleh Israel kemudian bisa pulang ke kampung halamannya? Apa perawatan yang didapatkan mereka ketika kembali ke kampung halamannya? Iya, perlu diketahui memang sandera-sandera yang ditahan oleh pihak militer Israel ini kebanyakan dari West Bank ataupun tepi barat, sehingga kami tidak bisa mengetahui jelas bagaimana kondisi-kondisi para tahanan tersebut, sehingga kami hanya bisa memantau dari lokal dan bagaimana kondisi-kondisi mereka dan juga para tahanan Israel yang ditahan oleh pihak militer Hamas. Pihak Hamas juga mereka sudah banyak yang diserahkan ke Palang Merah yang memang untuk membantu melepaskan warga-warga Israel maupun juga Palestina. Baik. Jadi tahanan Palestina yang dikembalikan oleh Israel ini sejauh ini yang mendominasi adalah warga dari tepi barat ya. Tapi sejauh ini Fikri, selama gencatan senjata terjadi, apakah ini sangat memberikan harapan baru untuk warga Palestina akan gencatan senjata total? Ya, tentunya semenjak gencatan senjata ini membuat masyarakat Gaza sangat optimis akan kehidupan mereka ke depannya, karena memang yang kita tahu juga gencatan senjata berlaku hanya 4 hari, namun pada hari terakhir alhamdulillah kami sangat bersyukur, warga masyarakat Gaza juga sangat bersyukur bahwa gencatan senjata kembali terjadi 2 hari, dan insya Allah gencatan senjata ini memang akan terus menjadi titik konsen bagi para yang membantu masyarakat Palestina, dan juga memang warga juga memang sangat-sangat berharap untuk gencatan senjata ini menjadi permanen agar mereka karena perlu ketahui di Gaza Selatan ini pengungsi ini banyak banget dari jalur Gaza bagian utara maupun kota Gaza maupun Gaza Tengah, karena di sana keadaan benar-benar sudah sangat-sangat mencekam, sehingga kalau gencatan senjata ini permanen mereka bisa kembali ke rumahnya masing-masing dan bertemu keluarganya. Baik. Fikri, terakhir kami ingin mendapatkan konfirmasi. Relawan atas nama Farid benar akan kembali ke Indonesia? Iya, memang sebenarnya sejak awal kami dari agresi militer Israel pada 7 Oktober 2023 dan seminggu kemudian memang pihak pemerintah Indonesia juga sudah menghubungi kami, dan kami saat itu memang menjawab bahwa kami menolak untuk mengikuti evakuasi karena kami akan terus membantu masyarakat
Palestina. Namun musyawarah antara kita bertiga yang internal yang terbaru memang saya dan juga Mas Reza Aldillah sebagai relawan kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee yang berada di Jalur Gaza saat ini akan terus tetap stay di Jalur Gaza, dan teman kami masih tuturkan kami dan beliau usahanya yang sangat-sangat Masya Allah sekali. Kami sangat-sangat berterima kasih juga kalau memang ada kesalahan atau apapun, dan makanya beliau juga akan mengikuti evakuasi yang disarankan oleh pemerintah Indonesia. Namun berita terakhir memang masih menunggu namanya keluar di Rafah, sehingga jika namanya keluar di Rafah dan masih ada gejala-gejala, insya Allah kami bisa mendokumentasi dan juga bisa mengantar teman kami. Baik, kita harapkan Jalur Gaza, ke perbatasan Jalur Gaza. Baik, kita harapkan prosesnya dipermudah dan juga teman-teman yang masih bertahan di wilayah Gaza diberikan keselamatan. Terima kasih banyak Fikri Rofiul Haq, relawan kemanusiaan asal Indonesia di Gaza.